Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana, mahasiswi Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan semester 8 dengan NIM 1910241. Pada video ini, saya akan mengulas 3 film pendek. Langsung saja, film pendek pertama yaitu berjudul Selamat Siang Risa. Film pendek Selamat Siang Risa yang disutradarai oleh Ine Febrianti ini merupakan sebuah film pendek yang diangkat dari kisah nyata dengan durasi film 17 menit 49 detik. Film ini menggunakan alur mundur maju dengan menyiratkan pesan moral yang dapat dicontoh oleh para penonton. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Risa yang bekerja sebagai kepala perizinan yang menolak uang suap dari seseorang. Hal ini dilakukan Risa karena ia dididik oleh keluarganya untuk bersikap jujur. Cerita film ini berawal dari ketika Risa berada di ruang kerjanya bersama seseorang yang ingin memberikan ia uang suap agar proyek seseorang tersebut dapat berjalan secara lancar. Dan saat itu pula Risa flashback pada masa ia kecil, pada masa saat keluarganya berada dalam perekonomian yang sulit. Saat itu, ayahnya bernama Pak Woko bekerja sebagai pegawai biasa bagian penjaga gudang dan ibunya yang membantu untuk menambah perekonomian dengan bekerja sebagai tukang jahit. Dan saat itu Risa masih kecil dan adiknya masih bayi. Saat kesulitan perekonomian itu, adiknya sakit demam tinggi dan membutuhkan biaya tambahan. Sebenarnya saat itu ayahnya Risa, Pak Woko, bisa saja mendapatkan uang secara instan karena saat itu ada seorang saudagar beras yang menawarkan uang sewa serta uang pelicin kepada Pak Woko agar Pak Woko dapat mengizinkan saudagar tersebut menimbun berasnya di gudang perusahaan tempat Pak Woko bekerja. Namun, dengan tegas Pak Woko menolak tawaran tersebut karena Pak Woko tahu itu merupakan salah satu tindak korupsi. Ia ingin bekerja secara jujur. Dan saat ini posisi Risa sama seperti ayahnya dulu, di mana ia ditawarkan uang suap atau uang pelicin. Dan ia pun mencontoh sikap yang ayahnya lakukan, yaitu menolak uang suap tersebut. Film ini sangat bagus ditonton oleh semua khalayak masyarakat, baik orang tua, pelajar, maupun pekerja. Karena film ini memberikan pesan moral yang sangat penting untuk kita semua dapat contoh, yaitu untuk bersikap jujur serta menolak adanya tindakan korupsi walaupun dalam skala kecil. Kejujuran harus ditanamkan dari diri sendiri dan dicontohkan kepada orang lain, terutama kepada anak, yang mana hal tersebut dapat membuat anak tumbuh dan menjadi generasi yang berintegritas. Film ini memberikan pembelajaran kepada kita, yaitu peran untuk diri sendiri serta peran untuk menjadi orang tua. Peran tersendiri yaitu Pak Woko yang dapat menahan gejolaknya menerima uang tersebut. Yang kedua, peran orang tua yaitu Pak Woko yang secara tidak langsung memberikan contoh yang baik kepada anaknya Risa, yang mana contoh tersebut menjadi memori yang baik untuk Risa dan saat ia dewasa pun ia mencontoh hal tersebut. Baiklah, itu ulasan film pertama. Kita lanjut lagi kepada ulasan film kedua. Ulasan film kedua yaitu berjudul Sekeping Tanggung Jawab. Film pendek Sekeping Tanggung Jawab ini merupakan film yang disutradarai oleh Vito Erik Arunfieldo. Film ini berdurasi 7 menit 56 detik. Film ini menggunakan alur maju yang menyampaikan pesan moral kepada para penonton. Film ini menceritakan seorang laki-laki yang bekerja sebagai office boy yang memiliki kekurangan pada kakinya yaitu pincang bernama Kodrat. Film ini berawal dari Kodrat yang diberikan amanah oleh atasannya untuk mengantarkan uang santunan anak yatim. Saat di perjalanan, uang 1 koin Rp1.000 terjatuh. Kodrat tanpa menyerah mengejar uang koin tersebut, dan pada akhirnya Kodrat dapat menyelesaikan amanah yang diberikan oleh atasannya tersebut. Film ini sebenarnya cukup absurd karena ada adegan di mana Kodrat
mengejar uang koin yang menggelinding sangat jauh. Namun, pesan yang ingin disampaikan itu sangatlah penting, yaitu kita diajarkan agar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal sekecil apapun. Dan sesuai dengan tema film ini, yaitu mengenai tentang korupsi. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk sifat anti korupsi. Maka dari itu, film ini sangat-sangat layak ditonton oleh semua kalangan, baik dari usia muda maupun usia tua, karena film ini dapat dijadikan tauladan yang baik. Film ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dalam hal sekecil apapun. Pada film ini dapat kita ketahui bahwa seorang kodrat memiliki kekurangan pada kakinya, yaitu pincang. Namun, kekurangan tersebut tidak menjadikannya alasan untuk tidak bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh atasan untuknya. Baiklah, itulah ulasan dari film kedua. Kita lanjut lagi untuk ulasan film ketiga. Ulasan film ketiga ini berjudul Sumber Daya Alam, Korupsi Masa Depan Bangsa. Film pendek ini berdurasi 8 menit 44 detik. Film ini mengisahkan tentang suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, serta seseorang yang mampu untuk menolak tindakan korupsi tersebut. Film ini menceritakan tentang Pak Sandi yang mampu menolak suap dari Bupati Desa Wadung Sari tempat ia tinggal, yang mana uang suap tersebut merupakan uang yang berasal dari PT Bumi Sejahtera. PT ini yang mau melakukan penebangan besar-besaran terhadap hutan di Desa Wadung Sari. Cerita ini bermula dari Desa Wadung Sari yang akan dilaksanakan penebangan pohon secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh PT Bumi Sejahtera. Pemilik perusahaan ini telah menyuap Bupati Desa Wadung Sari tersebut, dan Bupati tersebut pula melakukan suap kepada masyarakatnya. Masyarakat menerima dengan senang uang suap tersebut. Tujuan dari Bupati menyuap tersebut agar masyarakat tidak melakukan demo ketika nanti akan terjadi dampak dari penebangan hutan secara besar-besaran. Seperti yang kita ketahui, penebangan pohon secara terus-menerus akan dapat berakibatkan beberapa dampak, salah satunya itu bisa banjir. Namun, terdapat satu orang di Desa Wadung Sari yang tidak mau menerima uang suap tersebut, yaitu Pak Sandi. Pak Sandi menolak dengan tegas uang suap dari Bupati tersebut. Setelah kejadian itu, Pak Sandi meminta tolong kepada seseorang untuk melakukan pengaduan kepada KPK melalui form pengaduan KPK. Akhirnya, Bupati dan pemilik perusahaan PT Bumi Sejahtera pun tertangkap. Film ini sangat bagus karena mengangkat tentang korupsi dari sektor sumber daya alam. Film ini sangat layak ditonton oleh seluruh khalayak karena memberikan pesan moral yang sangat penting, yaitu mengajarkan kita untuk menolak kasus korupsi secara tegas. Film pendek Sumber Daya Alam, Korupsi Masa Depan Bangsa ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang serakah, untuk peduli terhadap lingkungan, serta mengajarkan kita untuk tegas menolak tindakan korupsi. Baiklah, sekian 3 ulasan film pendek dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.